Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom komentar saya yang belum sempat saya balas sampai dengan hari ini. Yang pertama adalah mengenai pada kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti siapa yang akan kita data. Ini pertanyaan dari akun YouTube Nuraini Windiarti underscore 080. Dia menanyakan siapa yang didata. Apakah sama seperti Rexosec, di mana ketika Rexosec itu yang didata adalah semua penduduk. Jadi pada saat kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini yang kita data adalah orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian dan orang-orang yang bergelut di bidang pertanian atau kita sebut dengan petani. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga adalah petani itu tidak hanya orang yang berada di sawah. Petani adalah orang yang termasuk bekerja di kandang ayam, kandang sapi, kandang babi, atau kandang kerbau atau kandang kambing. Dan nelayan. Nelayan adalah orang-orang yang mencari ikan di laut. Itu adalah kategori dari petani. Dan tambahannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa yang akan kita data pada kegiatan Sensus Pertanian 2023 adalah orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Seperti apa sih orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian? Sebagai contoh begini, ini saya saat ini berada di pekarangan belakang halaman rumah saya, di mana dulu di halaman belakang rumah saya ini ada yang namanya tanaman tahunan berupa batang alpukat. Nah, batang alpukat itu ketika panen waktu itu buahnya cukup banyak, dan ketika sudah mulai tua itu setiap hari rumah saya digedor gitu. Pokoknya dijual nggak? Pokoknya dijual nggak? Gitu. Sebelum pokat itu habis, setiap hari juga akan ada yang datang untuk menanyakan itu alpukat dijual apa enggak gitu. Nah, posisinya saya adalah seorang PNS di BPS. Jadi saya tidak ada mengusahakan tanaman pertanian sama sekali. Saya nggak ada ke kebun, saya nggak ada mengurus tanaman pertanian yang berupa kandang ternak atau sebagainya. Tapi karena saya tadi punya batang alpukat yang ada di belakang rumah saya, dan ketika panen itu panennya setahun sekali kala itu, dan diborongkan satu pohon diborongkan kurang lebih 1 juta. Nah, ketika itu artinya dalam konsep Sensus Pertanian 2023 ini saya adalah orang yang mengusahakan tanaman pertanian berupa ada satu batang alpukat yang ketika panen saya jual. Tapi bedanya di kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini selang waktu atau rank waktu yang digunakan adalah di rank waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Jadi di kala itu adakah saya menjual alpukat yang ada di batang tadi dengan sistem borongan ataukah dipetik sendiri terus saya jual, itu ada atau tidak? Ketika ada, itu saya adalah kategori dari orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian, dan ini harus didata dengan yang namanya dokumen Sensus Pertanian 2023. Lalu pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang sudah kita bahas tadi adalah pertanyaan dari kakak_al yang menanyakan apakah pada kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti kita akan mendata secara sampel saja atau semua penduduk. Nah, jadi ini kan sudah dari kegiatannya namanya sensus pertanian. Nah, dari namanya saja itu sudah bisa kita lihat bahwa yang akan kita data adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang pertanian. Apakah dia tadi petani ataukah dia orang yang mengusahakan tanaman pertanian tapi dia bukan petani. Dalam artian yang seperti yang saya sebutkan tadi, bisa jadi PNS punya batang alpukat di batang belakang rumahnya, dan itu ketika sudah masanya panen dijual. Itu adalah yang akan didata pada kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti. Lalu ada lagi pertanyaan baru, apa sih bedanya L1 dengan L2? Beda L1 dan L2 ini ditanyakan oleh akun YouTube BG Lukman. Nah, dia nanyain L1 dan L2 itu bedanya apa? Jadi begini, pada saat pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023 nanti teman-teman akan dibekali dengan yang namanya dokumen L1 dan dokumen L2. Nah, dokumen L1 terdiri dari 2 macam. Ada dokumen L1 door to door dan ada dokumen L1 snowball.
Sementara L2 itu ada hanya satu, tapi untuk satu petani. Jadi ketika di dalam rumahnya ada 2 petani dengan sistem pengolahan yang berbeda, itu artinya akan ada 2 L2. Jadi bedanya L1 dan L2 adalah L1 untuk dokumen pemutakhiran yang ada snowball dan door to door, sementara L2 adalah dokumen pencacahan lengkap mengenai tanaman pertanian yang diusahakan oleh petani yang ada dalam bangunan tersebut. Jadi itu yang isinya yang ada 7 subsektor itu. Subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor hortikultura, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan, dan subsektor jasa pertanian. Itulah isi L2 ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai keadaan dalam rumah dan yang mereka dapatkan dalam kegiatan musyawarah tanaman pertanian itu nanti ada di bagian blok 9. Nah, jadi L1 dan L2 itu sangat berbeda. L1 untuk pemutakhiran, L2 untuk pencacahan lengkap. Tapi yang akan samanya adalah L1 dan L2 kita kerjakan di waktu yang sama. Datang ke rumah ini kita isi L1 lalu langsung isi L2 di saat itu juga. Itu persamaan dari L1 dan L2. Lalu dari akun lain Donna Rice ini nanya, katanya dia dapat wilayah tugas di bagian snowball. Isinya adalah perkebunan sawit dan karet dan sebagainya. Nah, dia minta petunjuk. Jadi begini, snowball itu memang sebenarnya dominan di wilayah perkotaan, karena di wilayah perkotaan itu jarang ada yang mengusahakan tanaman pertanian. Kalaupun ada tidak banyak itu. Jadi ketika di snowball di wilayah perkotaan kita akan ketemu dengan rumah-rumah. Sudah ada rumahnya kan, itu namanya perkotaan pasti banyak rumah. Nah, kasusnya Donna Rice ini dia dapat wilayah snowball tapi wilayahnya itu perkebunan sawit dan karet. Nah, sekarang yang harus Donna Rice lakukan apa? Donna Rice lakukan sekarang adalah coba dicek wilayah yang non SLS tadi yang berupa perkebunan sawit dan karet. Kan kita belum mulai pendataan nih. Nah, dari sekarang identifikasi di wilayah snowball, perkebunan sawit dan karet tadi, adakah orang-orang yang tinggal di dalam non SLS tersebut, adakah orangnya ataukah adakah penduduknya di wilayah tersebut. Kalau ada, nanti Donna Rice ini akan melakukan pendataan seperti sistem snowball di perkotaan. Jadi dia karena namanya perkebunan ya, namanya perkebunan itu antara rumah satu atau pondok yang satu dengan pondok yang lain itu jauh artinya itu nanti akan snowball dari titik 1 lompat ke titik 2, dari titik 2 lompat ke titik 3. Makanya di non SLS yang Donna Rice dapat itu namanya pemutakhiran dengan snowball. Sama dengan perkotaan. Kalau perkotaan kan petani satu ini sudah ada di rumahnya deketan kalau perkotaan. Nah, jadi dari rumah satu dia akan lompat ke rumah berikutnya yang petani. Ketika rumah sebelahnya nggak petani ya udah lewatin saja. Itu kalau di perkotaan. Tapi kalau kasus Donna Rice ya namanya dia daerah perkebunan yang nggak ada petaninya, ya akhirnya kita cari sendiri. Karena pasti kalau dia sudah di pondok itu artinya dia mengusahakan tanaman pertanian. Walaupun itu adalah lahan orang lain. Tapi ketika orang yang di pondok itu yang mengusahakan, orang yang di pondok itu kita data. Jadi yang harus Donna Rice lakukan sekarang adalah identifikasi dulu, ada atau tidak orangnya di dalam non SLS yang Donna Rice pegang. Ketika ada seperti kata saya tadi, tapi ketika tidak ada, Donna Rice nanti cukup melakukan yang namanya pengesahan lembar yang menyatakan bahwa di dalam non SLS snowball tersebut memang tidak ada petaninya. Nanti lembarannya akan dikasih oleh pihak BPS Kabupaten Kota. Pengesahannya itu nanti Donna Rice minta ke kepala desa atau ke pihak kelurahan. Nah, yang ada capnya ya. Jadi dalam artian memang pihak desa atau kelurahan mengakui wilayah itu tuh memang wilayah snowball yang tidak ada penduduknya. Dalam artian hanya kebun saja. Dan kalaupun ada pondok, orang-orang itu tidak tinggal di wilayah tersebut. Itu yang Donna Rice lakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Diwaries Alkadi.
apa itu? Tanda kutip KPG. Nah, dia nanya setiap petugas dapat tugas observasi pertanian berapa kakak. Nah, ini yang harus saya luruskan dulu. Si Diwaries ini mengatakan tugas observasi pertanian. Jadi dalam artian kita kalau namanya observasi itu artinya namanya adalah survei. Dan ketika namanya observasi itu bisa jadi kita tidak ke rumah tapi ke lahan. Nah, bedanya ada perbedaan semacam perbedaan penafsiran ya kalau bahasanya observasi. Jadi dalam kegiatan sensus pertanian 2023 ini kita tidak mengobservasi, kita tidak melakukan survei, tapi kita mendata atau mensensus seluruh petani atau orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Jadi saya klarifikasi dulu bahwa di sini bukan observasi dan di sini juga bukan survei, tapi ini adalah sensus. Tapi yang disensus adalah petani atau orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Karena saat ini namanya orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian itu tidak hanya ada di perdesaan, di perkotaan pun bisa jadi orang-orang itu mengusahakan tanaman pertanian. Jadi konsepnya agak dikembangkan sedikit di tahun 2023 ini menjadi ada tambahan ada orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Nah, berapa bebannya per orang dari petugas lapangan sensus kegiatan sensus pertanian 2023? Secara SOP, setiap petugas itu akan mendapatkan wilayah konsentrasi, non konsentrasi atau gabungan dari konsentrasi dan non konsentrasi. Secara SOP besarannya sebanyak sekitar 320 sampai 480 KK biasa atau sekitar 240 KK tani. Artinya kalau sudah KK tani, orang-orang yang di KK itu memang sudah petani. Nah, dari jumlah tersebut itu periode pelaksanaannya selama 2 bulan pencacahan. Nah, ini lagi-lagi balik lagi ke belakang ketika saya ditanya berapa sih honornya, atau di video saya yang sebelumnya ditanyain itu honor yang disebutkan itu apakah honor per bulan atau untuk honor 2 bulan. Nah, di sini sudah ditegaskan bahwa setiap saya ngomong sebenarnya itu saya katakan itu untuk honor 1 bulan. Ketika dikatakan periode pencacahannya 2 bulan, 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023, ya artinya dikalikan saja 2 bulan honornya. Itu ya honor yang akan didapat. Nah, lalu ada lagi pertanyaan dari Wiwit Londa. Nah, Wiwit Londa ini menanyakan kalau ada bapak sama anak mempunyai usaha pertanian, sedangkan anak belum menikah dan lahannya berbeda serta penanaman dan panen juga beda. Nah, berapa L2 yang digunakan? Apakah 2 atau 1? Jadi ada yang harus diluruskan dari pertanyaan dari Wiwit Londa. Jadi dari bapak dan anak yang mengusahakan tanaman pertanian tadi, walaupun mereka nanamnya, panennya beda, tapi yang dilihat terlebih dahulu adalah pengelolaan tanaman pertanian dari 2 lahan yang berbeda tadi, atau dari 2 orang yang berbeda tadi. Dari si bapak pengelolaannya apakah bapak sendiri, dan dari si anak pengelolaannya apakah dari si anak sendiri. Kita abaikan kata-kata anak yang belum menikah. Jadi yang kita lihat adalah pengelolaan tanaman pertanian. Maksud dari pengelolaan tanaman pertaniannya begini. Bapak ngurus tanaman pertanian, bapak kelola sendiri, uangnya uang bapak sendiri, dan itu ketika itu rugi ya bapak tanggung jawab sendiri. Anak pun begitu. Anak mengusahakan tanaman pertanian sendiri, ngurusnya sendiri, terus ketika rugi ya si anak sendiri, memang sudah terpisah gitu ya. Nah, yang perlu kita tanyakan lagi adalah apakah pengelolaan tanaman itu udah sendiri-sendiri atau belum, atau jangan-jangan kasusnya nanti seperti ini, anak ini memang ngurus tanaman pertanian tapi sebenarnya dia ini hanya membantu si bapak. Jadi sebenarnya pada dasarnya yang mengurus tanaman pertanian itu si bapak semua, yang diurus bapak itu bapak sendiri, yang diurus anak sebenarnya bapak yang ngurus tapi anak membantu. Nah, ketika
posisinya si yang diurus anak ini tadi anak hanya membantu, maka dalam bangunan tersebut hanya ada 1 L2. Tapi ketika yang diurus anak ini tadi anak ngurus sendiri semuanya, dari mengurus penanaman, terus perawatan, pemanenan itu urus sendiri, dan mungkin bapaknya bisa membantu sekali-sekali, tapi semuanya lebih banyak anaknya, baru di sana nanti masuk menjadi ada 2 dokumen L2. Jadi itu yang harus kita tahu dulu, apakah anaknya mengurus sendiri atau jangan-jangan bapaknya yang ngurus tapi anak hanya membantu. Itu yang harus kita tanyakan lebih lanjut kepada orang-orang yang ada dalam rumah tersebut. Nah, pertanyaan baru yang baru datang adalah mengenai kisi-kisi pretest. Bagaimana sih kisi-kisi pretest untuk pelatihan? Sebenarnya untuk pretest itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pengalaman atau pengetahuan teman-teman mengenai Sensus Pertanian 2023. Sejauh mana taunya mengenai konsep-konsep pertanian. Nanti akan ada lagi yang namanya post test atau mungkin istilahnya pelangsung pendalaman. Nah, ini nanti akan dilihat apakah dari awal ketika pretest dengan setelah pretest setelah pelatihan ada perbedaan atau tidak. Nah, kan kalau diharapkan sih sebenarnya setelah kita tidak tahu apa-apa, diberi pelatihan selama 3 hari itu ada pengetahuan yang nyangkut sama kita. Harapannya begitu, tapi kita nggak tahu apakah semuanya akan begitu atau tidak. Nah, kalau kisi-kisi pretest sebenarnya yang akan ditanyakan itu adalah hal-hal yang bersifat umum dalam artian ya petugas dari kegiatan Sensus Pertanian itu siapa saja gitu. Lalu kalau waktu pelatihan instruktur kemarin ditanyain mengenai ini dokumen L1 pemutakhiran itu yang door to door itu kan banyak tuh nama-nama kepala keluarganya. Nah, itu di dokumen L1 itu nama-nama itu adalah nama-nama yang bagaimana gitu. Nah, apakah mereka itu seluruh keluarga yang ada di SLS tersebut atau hanya beberapa keluarga saja untuk wilayah door to door. Nah, sebenarnya kalau untuk wilayah door to door, nama-nama yang ada di dokumen L1 adalah seluruh nama-nama yang keluarga yang ada di SLS. Karena kita kan ngambil sebenarnya dari data Rexosec ya. Nah, itu yang kisi-kisi yang bisa saya bagikan. Yang kedua ya. Yang ketiga apalagi ya? Waktu pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 rentangnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Jangan sampai kita salah lagi, kita jawab di bulan Mei, padahal bulan Mei pelatihan aja masih di akhir bulan, baru mau pelatihan di tanggal 22 rata-rata ya. Nah, jangan sampai kita salah, masa kita untuk tanggal pelaksanaan pendataan Sensus Pertanian 2023 saja kita malah nggak tahu, itu kan agak kebangetan kalau sudah dikatakan dia sebagai salah satu petugas Sensus Pertanian 2023 ya harusnya tahu dong kapan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023-nya. Lalu apalagi ya? Lalu soal pretest yang saya ingat juga di kala pelatihan instruktur kemarin adalah mengenai bagaimana sih kondisi dari kategori lahan yang dikuasai. Ini sebenarnya sudah saya bahas pada saat saya membagikan mengenai tes e-learning dan tes ketika pendaftaran Sensus Pertanian 2023. Jadi bagaimana konsep dari memiliki dan menguasai. Nah, konsep memiliki ini beda dengan menguasai. Jadi ketika kita memiliki artinya kita punya hak untuk menjual. Tapi ketika kita menguasai, kita tidak punya hak untuk menjual. Jadi ketika lahan yang dimiliki itu artinya adalah lahan kita sendiri yang ada sama kita saat ini, kita tambahkan dengan lahan orang lain yang ada sama kita, yang kita urus, dalam artian begitu. Lalu kita kurangin kembali dengan lahan kita yang kita suruh orang lain untuk mengelolanya. Jadi konsep memiliki itu adalah kita lihat dulu lahan sama kita ada berapa,
lahan kita sendirinya, lalu kita tambahkan dengan lahan orang lain yang sama kita, lalu kita kurangkan dengan lahan kita yang sama orang lain. Itu ketika memiliki. Tapi ketika bahasanya menguasai lahan orang lain sama kita, itu adalah lahan yang kita kuasai. Beda. Makanya tadi saya bilang ketika memiliki kita bisa menjual, tapi ketika menguasai kita tidak punya hak untuk menjual. Itu kurang lebihnya soal pretest yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Jadi intinya ya namanya pretest ya kita cuma mengetes sejauh mana saja pengalaman kita atau pemahaman kita mengenai kegiatan yang kita ikuti. Jadi tenang saja, tidak akan diberi hukuman ketika nilai pretestnya kecil gitu. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom komentar akun YouTube Bunda Jamanau. Terima kasih sudah mengikuti akun YouTube saya, dan terima kasih juga atas support dan semangatnya yang sudah diberikan selama ini. Semoga kita semua sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sensus pertanian 2023 ini dengan kondisi yang sehat walafiat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.